Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk kembali menyimak sebuah kisah penuh pelajaran dari tanah Jawa. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Bintang Official 93 yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyusuri sebuah kisah yang sangat terkenal dalam sejarah dan tradisi Islam di tanah Jawa. Sebuah kisah tentang seorang tokoh yang namanya hingga kini masih menjadi perbincangan. Dialah Syekh Siti Jenar. Namun sebelum kita memulai, perlu kita pahami bahwa kisah Syekh Siti Jenar memiliki banyak versi dalam babat, serat, dan tradisi tutur Jawa. Karena itu, tidak semua bagian kisahnya dapat dipastikan sebagai fakta sejarah. Narasi ini mengikuti gambaran yang berkembang dalam tradisi Jawa dan sumber-sumber cerita tentang Syekh Siti Jenar, sekaligus mengambil pelajaran dari nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Awal perjalanan Syekh Siti Jenar. Konon, Syekh Siti Jenar dikenal dengan berbagai nama dalam berbagai sumber dan tradisi. Salah satu nama yang sering dikaitkan dengannya adalah Syekh Abdul Jalil. Sejak muda, ia digambarkan sebagai sosok yang memiliki rasa ingin tahu sangat besar terhadap ilmu agama dan hakikat kehidupan. Ia tidak hanya ingin mengetahui bagaimana manusia menjalankan ibadah secara lahiriah. Ia ingin memahami sesuatu yang lebih dalam. Apa hakikat kehidupan? Untuk apa manusia diciptakan? Apa hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta? Dan bagaimana seseorang dapat benar-benar mengenal Allah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Dalam berbagai kisah tradisional, Syekh Siti Jenar digambarkan melakukan perjalanan menuntut ilmu ke berbagai tempat. Ia bertemu dengan para ulama, orang-orang saleh, dan guru-guru spiritual. Perjalanan tersebut bukan perjalanan yang singkat. Ia harus meninggalkan kenyamanan. Ia harus menghadapi berbagai ujian. Dan yang paling berat adalah perjalanan menundukkan hawa nafsu serta kesombongan yang ada di dalam dirinya sendiri. Karena dalam dunia tasawuf, seseorang tidak cukup hanya menguasai banyak ilmu. Ia juga harus mampu mengendalikan dirinya. Perjalanan mencari hakikat. Semakin jauh perjalanannya, semakin dalam pula pencariannya terhadap hakikat. Ia mempelajari ilmu syariat, hakikat, makrifat, dan berbagai ajaran tasawuf yang berkembang pada masa itu. Dalam kisah-kisah yang beredar, Syekh Siti Jenar kemudian dikenal sebagai seorang yang memiliki pandangan spiritual yang sangat dalam. Ia mengajarkan bahwa manusia jangan hanya berhenti pada bentuk lahiriah ibadah. Manusia juga harus membersihkan hati. Sebab seseorang dapat terlihat rajin beribadah di hadapan manusia, tetapi hatinya masih dipenuhi kesombongan, iri, kebencian, dan kecintaan berlebihan terhadap dunia. Menurut gambaran dalam tradisi tersebut, perjalanan menuju Allah adalah perjalanan membersihkan diri. Semakin seseorang mengenal kelemahan dirinya, semakin ia menyadari kebesaran Allah. Semakin seseorang memahami bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan, semakin kecil pula kesombongan dalam dirinya. Ajaran yang mengundang perdebatan. Namun kemudian muncul persoalan besar. Syekh Siti Jenar dikenal dengan ajaran yang menggunakan ungkapan-ungkapan tasawuf yang sangat dalam. Salah satu konsep yang kemudian sangat terkenal adalah Manunggaling Kawula Gusti, yang sering diterjemahkan sebagai bersatunya hamba dengan Tuhan. Ungkapan ini kemudian menimbulkan banyak penafsiran. Sebagian memahami bahwa ungkapan tersebut merupakan bahasa simbolik dalam pengalaman spiritual seorang sufi. Namun sebagian lainnya menganggap ungkapan tersebut berbahaya jika dipahami secara harfiah karena dapat mengaburkan perbedaan antara manusia sebagai makhluk dan Allah sebagai Sang Pencipta. Dari sinilah kisah Syekh Siti Jenar menjadi semakin kontroversial. Dalam tradisi cerita Jawa,
Ia kemudian digambarkan memiliki pandangan yang berbeda dengan sebagian Wali Songo dalam cara menyampaikan ajaran kepada masyarakat. Namun penting untuk dipahami, kisah perdebatan tersebut memiliki banyak versi dan tidak semuanya memiliki dasar sejarah yang sama kuat. Syekh Siti Jenar dan Wali Songo. Pada masa berkembangnya Islam di Tanah Jawa, para wali memiliki peranan besar dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat. Di antara mereka dikenal nama Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, dan Sunan Gresik. Dalam cerita tradisional, Syekh Siti Jenar kemudian dikaitkan dengan lingkungan para wali tersebut. Tetapi hubungan dan peristiwa antara Syekh Siti Jenar dan masing-masing wali berbeda-beda menurut sumber. Dalam sebagian kisah, para wali tidak memandang Syekh Siti Jenar sebagai orang yang tidak berilmu. Justru ia digambarkan sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan spiritual yang tinggi. Persoalannya adalah bagaimana ilmu tersebut disampaikan kepada masyarakat. Para wali memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan agama kepada masyarakat luas. Masyarakat pada masa itu terdiri dari berbagai lapisan. Ada orang yang sudah memahami dasar-dasar agama. Namun ada pula masyarakat awam yang baru mengenal Islam. Karena itu, ajaran yang sangat tinggi dalam dunia tasawuf dianggap tidak selalu tepat disampaikan secara terbuka kepada semua orang tanpa penjelasan yang memadai. Peringatan para wali. Dalam cerita yang berkembang, para wali kemudian mengingatkan Syekh Siti Jenar agar ajaran tentang hakikat disampaikan dengan hati-hati. Syariat tetap harus dijalankan. Sholat tetap wajib. Puasa tetap wajib. Zakat tetap menjadi kewajiban bagi yang memenuhi syarat. Dan manusia tetaplah manusia. Sedangkan Allah tetaplah Allah. Dalam pemahaman Islam, seorang hamba tidak berubah menjadi Tuhan. Seorang manusia tetap merupakan makhluk yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena itu, istilah-istilah dalam tasawuf membutuhkan pemahaman yang mendalam agar tidak disalahartikan. Persoalan makin membesar. Dalam berbagai babat dan cerita tradisional, ketegangan antara Syekh Siti Jenar dan para wali kemudian semakin meningkat. Syekh Siti Jenar tetap menyampaikan pemikiran spiritualnya. Sementara para wali berusaha menjaga agar masyarakat tidak salah memahami ajaran tersebut. Disinilah kisah Syekh Siti Jenar berubah dari perjalanan seorang pencari ilmu menjadi sebuah kisah besar tentang perbedaan pandangan dalam memahami agama. Namun sekali lagi, kita harus berhati-hati. Cerita tentang sidang para wali, hukuman terhadap Syekh Siti Jenar, serta berbagai detail mengenai kematiannya memiliki beberapa versi yang berbeda. Karena itu, kisah tersebut sebaiknya dipandang sebagai bagian dari tradisi sejarah dan sastra Jawa, bukan seluruhnya sebagai fakta sejarah yang sudah pasti. Akhir perjalanan. Menurut salah satu versi paling terkenal, Syekh Siti Jenar akhirnya dipanggil untuk mempertanggungjawabkan ajaran dan pemikirannya. Ia kemudian berhadapan dengan para wali. Dalam cerita tersebut, para wali menjelaskan bahwa ajaran agama harus disampaikan sesuai dengan kemampuan orang yang menerimanya. Sebab ilmu yang benar sekalipun dapat menjadi sesuatu yang membingungkan apabila disampaikan tanpa dasar dan tanpa tahapan. Syekh Siti Jenar kemudian menghadapi akhir perjalanan hidupnya. Dalam sebagian cerita, ia dihukum mati. Namun dalam kisah lain, kematiannya digambarkan dengan cara yang berbeda dan penuh unsur mistik. Ada cerita yang mengatakan bahwa tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang menakjubkan. Ada pula kisah yang menggambarkan bahwa ia meninggal secara biasa setelah menerima keputusan para wali. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kisah Syekh Siti Jenar telah berkembang selama berabad-abad melalui berbagai tradisi dan penuturan. Makna di balik kisah. Sahabat Bintang Official 93, terlepas dari berbagai perbedaan versi, kisah Syekh Siti Jenar menyimpan banyak pelajaran. Pertama, mencari ilmu adalah perjalanan yang panjang. Kita tidak boleh merasa paling benar hanya karena memiliki sedikit pengetahuan.
Kedua, ilmu agama harus disertai adab. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hati dirinya. Ketiga, tidak semua ilmu dapat disampaikan dengan cara yang sama kepada setiap orang. Seorang guru harus mengetahui kemampuan muridnya. Keempat, jangan mudah menghakimi tokoh masa lalu. Kita hidup berabad-abad setelah mereka. Kita tidak mengetahui seluruh keadaan yang sebenarnya terjadi pada masa tersebut. Kelima, yang paling penting, jangan sampai pencarian spiritual membuat manusia lupa kepada syariat dan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah. Hakikat tidak boleh digunakan untuk meninggalkan syariat. Dan syariat tanpa hati yang bersih juga dapat kehilangan makna spiritualnya. Penutup perjalanan. Demikianlah perjalanan panjang Syekh Siti Jenar sebagaimana berkembang dalam berbagai kisah dan tradisi tanah Jawa. Dari seorang pencari ilmu, ia kemudian dikenal sebagai tokoh spiritual yang pemikirannya mengundang perdebatan. Namanya terus dikenang. Bukan hanya karena kontroversi yang menyelimutinya, tetapi juga karena kisahnya mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan mencari Tuhan bukanlah perjalanan yang sederhana. Ada ilmu. Ada guru. Ada adab. Ada syariat. Ada ujian. Dan yang paling penting adalah kerendahan hati. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi cerita tentang masa lalu, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua agar terus belajar, memperbaiki hati, memperbanyak ibadah, dan tidak mudah merasa paling benar. Karena pada akhirnya, manusia hanyalah seorang hamba. Dan Allah adalah Tuhan yang Maha mengetahui segala sesuatu. Sahabat Bintang Official 93, apabila kalian menyukai kisah sejarah Islam di Tanah Jawa seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel YouTube Bintang Official 93. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman agar semakin banyak yang mengenal sejarah dan kisah-kisah dari Tanah Jawa. Jangan lupa juga tuliskan di kolom komentar, kisah tokoh siapa lagi yang ingin kalian dengarkan pada video berikutnya. Semoga setiap ilmu yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.